Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang buku Hikmah-Hikmah Bertutur, buah tulisan dari Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab tentang penguasa yang amanah. Betul ya? Ya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Demikian sabda Nabi SAW yang mulia. Jadi imam atau penguasa itu adalah yang mengurusi rakyat. Dialah yang mengurus dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Hadis tersebut dipahami oleh kebanyakan pemimpin Islam, yaitu khalifah yang saleh pada masa kekhilafan Islam, sebagai beban yang sangat berat yang sering membuat mereka dilanda banyak kekhawatiran. Hal itu karena sebagai pemimpin mereka paham benar bahwa mereka harus bertanggung jawab penuh atas, dalam tanda kutip, nasib ratusan ribu bahkan jutaan rakyatnya. Mereka harus menerapkan hukum-hukum Allah secara adil, ya. Harus menjaga keutuhan wilayah kekuasaan Islam siang dan malam. Harus selalu mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad tanpa henti. Mereka sadar sepenuhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Itulah yang mendorong mereka untuk senantiasa menjalankan kepemimpinannya dengan penuh amanah. Jadi dulu khalifah-khalifah Islam itu merasa itu berat sekali memang saat mereka mendapati amanah tanggung jawab kepemimpinan. Kenapa? Karena dalam Islam dia harus bertanggung jawab kepada seluruh rakyatnya, yang bukan cuma itu puluhan atau ratusan atau ribuan saja di ibu kota negara, tidak, tapi di seluruh pelosok semua yang menjadi rakyatnya tanggung jawab dia, fardan begitu. Bahkan ya kan, saat dia punya tanggung jawab itu ditambah lagi dengan tanggung jawab menjaga keutuhan, ya, wilayah dari serangan-serangan musuh. Menjaga juga tentang bagaimana penerapan syariat Islam secara utuh. Semuanya itu tanggung jawab dia. Makanya pada saat seorang khalifah yang amanah tadi, beban, ya, menjadi khalifah itu adalah besar sekali. Kalau bukan karena adanya pahala yang besar yang Allah sediakan, sebagaimana yang kita tahu,
ya, bahwa pemimpin yang adil itu akan mendapati naungan di mana tidak ada naungan di hari kiamat kelak kecuali naungan Allah. Pemimpin yang adil itu nomor satu mendapati rahmat Allah, mendapati naungan Allah. Tentu itu tidak akan bisa mereka mengambil tanggung jawab itu. Jadi ini dalam Islam, landasan kepemimpinan itu adalah ingin mendapati sebesar-besarnya rahmat Allah. Itu landasannya, akidah. Jadi bukan kepentingan, bukan kebanggaan, bukan juga misalnya apa, ya tadi kekuasaan yang membuat dia lupa diri, tidak. Tapi dia itu mengambil kepemimpinan itu karena apa? Pahala yang besar yang Allah sediakan itu. Inilah para pemimpin dalam Islam yang penuh amanah. Kita lihat di sini. Sikap amanah inilah yang senantiasa ditampilkan Khalifah Abdul Hamid kedua. Ini contoh di masa terakhir. Mungkin kalau masa awal-awal kita agak susah, tapi di masa-masa akhir, masa-masa baru sekitar 100-150 tahun antara itu yang lalu, itu masih sedikit, masih dekat dengan kita. Khalifah terakhir, Khilafah Utsmaniyah. Sebagaimana tercatat sejarah, kejayaan Islam ya di benua Eropa antara lain ditandai dengan berkembangnya wilayah kedaulatan Khilafah Utsmaniyah. Jadi sampai Eropa ke khilafahan Islam pada waktu itu. Dibatin itu. Siapa? Iya. Nah, jadi selama berabad-abad khilafah berhasil menancapkan pengaruhnya di Eropa Timur, di Balkan dan Mediterania. Jadi di Eropa Timur yang sekarang ini wilayah-wilayah macam Rumania, macam Bulgaria, ada Lituania, ada Ukraina. Nah, itu Eropa Timur masuknya. Eropa sebelah sini. Kalau kalian lihat di peta, itu sampai ke sana. Ya kan? Balkan itu juga ada di Bosnia, Herzegovina, ya kan, di situ pada waktu itu disebutnya. Dan Mediterania, dan di Laut Tengah. Laut Tengah itu ya antara tuh Laut Mati, Laut Tengah itu, Laut Hitam ada juga di situ. Ada dari mulai Turki ke atas. Nah, mana ini? Seiring dengan bergulirnya waktu, pengaruh itu berangsur pudar. Menjelang masa-masa kejatuhannya, muncul pemimpin Khilafah Utsmaniyah terakhir, yaitu Sultan Abdul Hamid kedua. Dengan segala daya yang ada, ia mencoba untuk terus mempertahankan wilayah kekuasaan Islam dari bahaya yang semakin mengancam eksistensi khilafah, khususnya dari kekuatan Barat dan Yahudi. Jadi orang-orang Barat itu ingin menghancurkan Islam itu 3 abad, menghancurkan khilafah itu 300 tahun. 350 tahun sebelum tahun 1924 sudah berusaha memasukkan upaya ya efektif mereka mengumumkan diri ya untuk betul-betul menghancurkan khilafah itu 70 tahun. Ya, 70 tahun. Nah, khalifah yang terjadi, yang menjabat pada waktu itu dari kejadian ini, itu betul-betul berusaha mempertahankan diri, mempertahankan wilayah khilafah, mempertahankan apa? Tadi eksistensi Islam. Termasuk di sini adalah Sultan Abdul Hamid kedua. Sultan Abdul Hamid kedua dilahirkan pada hari Rabu 21 September 1842. Umat memberikan baiat dan ketaatan kepadanya pada waktu ia berumur 34 tahun, masih muda. Ya. Menurut para sejarawan, Abdul Hamid mewarisi jabatan kepemimpinan sebuah negara besar yang berada dalam keadaan
tegang dan genting. Ia juga menghabiskan waktu lebih dari 30 tahun yang penuh dengan konspirasi, intrik, peperangan, dan intervensi asing yang terus-menerus ke dalam tubuh khilafah. Sultan Abdul Hamid menyadari bahwa persekongkolan untuk memusnahkan khilafah Islam Utsmaniyah lebih besar daripada yang ia duga. Semua pihak menginginkan sebagian darinya tidak ketinggalan kaum Yahudi. Jadi dia tuh tahu orang-orang barat ini ingin meruntuhkan khilafah. Dia tuh tahu, dan ini sangat besar upaya itu. Jadi dia itu betul-betul berusaha untuk menjaga ini. Nah, pada tahun 1895 sebuah buku bertajuk Der Judenstaat, Negara Yahudi, karangan Dr. Theodor Herzl, seorang Zionis dari Hongaria, diterbitkan. Dalam buku itu disebutkan bahwa kaum Yahudi harus memiliki negara sendiri setelah mereka bertahun-tahun menjadi bangsa terusir. Karena itu Yahudi lantas mengadakan pertemuan pertama di Swiss pada 29 sampai 31 Agustus tahun 1897 untuk meletakkan asas pembentukan negara Yahudi di Palestina. Padahal Palestina itu wilayah daulah khilafah, wilayah Islam. Tuh orang Yahudi. Kita sudah bahas ya. Mudah-mudahan kita lanjutkan lagi nanti nih pembahasan tentang negeri muslim yang terjajah. Salah satunya Palestina. Usai persidangan itu, pergerakan Yahudi semakin aktif. Ini menyebabkan Sultan Abdul Hamid mengeluarkan keputusan tahun 1900 untuk tidak membenarkan orang-orang Yahudi datang ke Palestina dan tinggal lebih dari 3 bulan. Jadi itu tidak boleh orang Yahudi itu datang ke Palestina. Mereka datang berbondong-bondong. Karena apa? Karena buku itu bilang disitulah tanah yang dijanjikan. Nah, segala cara dilakukan kaum Yahudi untuk membujuk Sultan Abdul Hamid membatalkan keputusannya, termasuk dengan menawarkan sejumlah kompensasi, antara lain berupa pelunasan utang luar negeri khilafah. Sultan Abdul Hamid tak sudi menerima tawaran tersebut. Dengan tegas ia mengirimkan jawaban kepada mereka melalui Tahsin Pasha. Katakanlah kepada Yahudi biadab itu, utang negara Utsmaniyah bukan sesuatu yang memalukan. Perancis mempunyai utang dan itu tidak menyengsarakannya. Aku tidak akan mencatat sejarah yang memalukan dengan menjual tanah suci ini kepada Yahudi serta mengkhianati tanggung jawab dan kepercayaan rakyat. Yahudi boleh menyimpan uang mereka. Jadi pemerintah Utsmaniyah tidak akan berlindung di dalam istana yang dibuat dengan uang musuh-musuh Islam. Ini. Jadi dia menolak bantuan asing, bantuan Yahudi, pelunasan hutang untuk mendapati kompensasi Palestina, Yahudi itu. Sultan juga berkata kepada utusan Yahudi itu, sebagaimana terungkap dalam surat beliau kepada salah seorang gurunya, Syekh Mahmud Abu Syamad, seandainya kalian membayar dengan seluruh isi bumi ini, Masya Allah, jadi kalau kalian punya harta sebesar bumi ini, aku tidak akan menerima tawaran itu. 30 tahun lebih aku hidup mengabdi kepada kaum muslimin dan pada Islam. Aku tidak akan mencoreng lembaran sejarah Islam yang telah dirintis oleh nenek moyangku, para sultan dan para khalifah Utsmaniyah. Bayangkan, Masya Allah. Jadi dia tolak gitu permintaan Yahudi itu. Untuk apa? Mengambil tanah Palestina, menukar tanah Palestina yang sedikit. Nah, ini luar biasa. Ini jangan dikira kalian pikir, cuma segitu aja. Tidak. Ini adalah apa? Eksistensi kekhilafahan, melindungi umat. Bahkan luar biasa.
seluruh bumi itu dijadikan harta, dijadikan emas, diberikan kepada dia, nggak mau dia. Nggak akan terbayar. Luar biasa. Ya. Hal senada juga diungkapkan Sultan Abdul Hamid kedua, ya kan? Manakala orang-orang Yahudi datang kembali ingin membeli tanah suci Palestina, Sultan dengan tegas menjawab, katakan kepada Dr. Hazel, Palestina bukanlah harta pribadiku, ia adalah milik semua umat Islam di dunia. Karena itu aku tidak akan menyerahkan bagian manapun dari wilayah tersebut, walaupun itu harus merenggut nyawaku. Masya Allah. Jadi benar-benar dipertahankan. Ini bukan karena padahal Turki Utsmani pada waktu itu agak jauh itu dari Palestina. Bahkan mungkin kalaupun disuruh tinggal di sana orang Yahudi lalu kemudian membuat otonomi, mungkin begitu bisa juga kali pada waktu itu. Tapi tidak. Tanah itu tanah milik kaum muslimin. Harusnya sekarang itu juga diingatkan. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin kaum muslimin malah diam saja. Sibuk sendiri-sendiri sekarang ini yang mengambil kepemimpinan bagi kaum muslimin. Padahal dahulu Sultan Abdul Hamid kedua ini sangat heroik mempertahankan itu. Sebagai respon atas ketegasan sikap Sultan Abdul Hamid ini, Zionis Israel berkolaborasi dengan partai Turki sekuler Al-Ittihad wa Taraqi, ya, untuk menggulingkan Sultan pada tahun 1908. Dengan begitu Yahudi dapat bermigrasi ke Palestina dengan leluasa. Dengan segala konspirasi dan dukungan Inggris, akhirnya kekhilafahan Islam dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, seorang Yahudi suku Dunamah, pada tahun 1924, yang sekaligus mengubah Turki menjadi negara sekuler dan pro-barat seperti sekarang ini. Akhirnya pula Zionis bekerja sama dengan Inggris berhasil mewujudkan cita-cita mereka mendirikan negara Yahudi di Palestina, yang kemudian dikukuhkan secara resmi pada tahun 1948 oleh PBB yang dikendalikan Amerika. Jadi sampai sekarang, setelah Sultan Abdul Hamid kedua digulingkan, pemerintahan-pemerintahan di Eropa, bahkan di Turki sendiri akhirnya bekerja sama dengan Israel. Tunduk di bawah naungan Inggris dan Israel tadi. Termasuk yang sekarang, kerjasama dia dengan Israel. Ya kan? Jadi bohong kalau mereka itu, kalau dia itu membela Islam katanya. Katanya hafal Quran, katanya ngerti tentang sejarah. Padahal pemimpin yang seperti itu berkhianat dengan Islam, berkhianat kepada Allah, ya, bekerja sama, berteman dengan musuh Allah. Berarti jadi musuh Allah, ya kan? Ini pemimpin yang walaupun akhirnya kaum muslimin mendapati guncangan yang sangat dahsyat. Apa itu? Runtuhnya khilafah. Gara-gara apa? Konspirasi Inggris dengan orang Yahudi Dunamah itu. Ya kan? Dia adalah orang yang kemudian bekerja sama untuk sama-sama, ya, mereka untuk menghancurkan khilafah itu. Lalu adakah pemimpin Islam yang saat ini yang sudi merebut kembali tanah Palestina, tanah milik bersama umat Islam, dari tangan-tangan kotor Yahudi? Sayangnya tidak ada. Yang ada para penguasa Muslim, khususnya para penguasa Arab, malah menikmati berdamai dengan Yahudi, sang penjajah, mengakui eksistensi negara Israel di tanah Palestina, sekaligus membiarkan terus kaum Muslim Palestina berjuang sendirian. Meskipun untuk itu darah-darah mereka terus tertumpah di bantai Yahudi entah sampai kapan. Coba bayangkan. Jadi nggak ada sekarang ini. Mana ini pemimpin yang amanah gini? Satu saja, menjaga keutuhan tanah umat Islam. Gara-gara pemahaman nation state, pemahaman negara bangsa, seolah-olah kalau Malaysia itu menjadi negara, pemimpinnya di situ orang Islam, ya,
maka Malaysia itu tidak berhak, tidak layak, tidak pantas untuk membela Palestina gitu. Seolah-olah dia tidak layak. Malaysia itu bagaimana? Mengirim pasukan ke sana. Kenapa? Karena mereka teracuni dengan pemahaman sekulerisme, teracuni dengan pemahaman kufur, pemahaman barat yang bagaimana? Individualistis, nggak mau ngurusin orang lain, nggak mau ngurusin saudaranya. Coba, ini gara-gara apa? Peracunan itu. Kalian mesti paham ini. Ajarkan nanti ke anak-anak kalian bahwa apa? Bahwa tanah Palestina itu adalah tanah umat Islam, bahwa tanah Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah itu adalah tanah-tanah umat Islam, tempat-tempat suci kaum muslimin. Karena gimana kita beribadah ke sana? Susah, ya kan? Bagaimana kita berziarah ke Masjidil Aqsa? Padahal itu juga diperintahkan. Kita berziarah sekarang baru bisa ke Mekah dan Madinah. Itu pun harus nunggu beberapa puluh tahun gara-gara paham sekulerisme ini. Coba, hal tanah kaum muslimin, ajarkan ini nanti ke anak-anak kalian nanti semua tuh, bahwa kita ini bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Coba. Dan di mana mulainya? Di sinilah. Jadi pada saat Sultan Abdul Hamid itu menolak sampai dia digulingkan, jatuh, lalu kemudian timbul penguasa-penguasa berikutnya yang khianat. Pada saat itu Marajolelo, ya, gitu. Itu yang terjadi. Nah, makanya yuk kita berdoa di sini. Ya Allah, kami memohon kepadamu, amin, lahirnya kembali para khalifah yang amanah, yang akan fa'ala min hajin nubuwah, amin ya rabbal alamin. Ya, ini pemimpin yang amanah harusnya mengerti, pengen menghancurkan. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din. Ya Allah, hancurkan musuh kami, musuh engkau ya Allah, dan musuh agama ini. Siapa itu? Para penjajah tadi, ya kan? Leburkan mereka, pecah belah mereka. Itu doa kita, gitu, ya kan? Dan kita dikembalikan ke pemimpinan tadi oleh Allah, insyaallah. Paham sini? Ya, gitu. Jadi pemimpin-pemimpin yang amanah ini lahir dari orang-orang yang sadar, dari orang-orang yang apa? Yang mengerti, dan kemudian nanti mengajarkan kepada generasinya apa itu kepemimpinan yang benar. Gitu ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup ya. Ya, kita tutup dengan baca surat Al-Asr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.